Kembali lagi di pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa supaya nanti berjalan lancar dari awal sampai akhir. Berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 pada kali ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu PPKN, KD 3.1, Bahasa Indonesia 3.1, IPS 3.1. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Yang keempat, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Kita masuk ke pembelajaran 3. Di situ ada sebuah bacaan dan ada sebuah gambar. Kalian bisa mengamati di buku siswa kalian di pembelajaran 3 halaman 20. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang di kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, itu adalah sebuah bacaan. Di situ selanjutnya kita ke halaman 21, ayo membaca. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, bacalah bacaan yang ada di halaman 21 dengan seksama, dengan judul nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai Pancasila, tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, di situ ada sebuah gambar di halaman 21, kalian amati nilai ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama.
Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Di situ ada sebuah gambar warga yang sedang bergotong royong membangun rumah. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Itu ada gambar warga yang sedang bermusyawarah. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu atau teman lewat WhatsApp mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Di situ ada sebuah kolom, kalian beri tanda centang. Perilaku sikap nomor 1 gotong royong sesuai dengan sila keberapa, tinggal kalian kasih tanda centang. Sangat mudah sekali. Kalian pasti bisa. Selanjutnya, ayo menulis. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ini sila yang pertama, lambangnya adalah bintang. Sikapnya sesuai, kalian tulis di kolom dan ditulis di buku tulis kalian. Yang kedua, rantai, gambar rantai, lambang gambar rantai, sikapnya sesuai, kalian tulis sampai sila yang kelima. Kalian tuliskan sikapnya sesuai dengan lambang Pancasila yang ada di buku siswa kalian halaman 25. Selain itu juga halaman 24 dan halaman 25. Ayo mengamati. Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, bisa di lingkungan sekitar rumahmu, seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Perilaku yang tidak sesuai itu yang mana? Kemudian kalian kasih tanda
centang di sila 1-5. Menurut kalian sikap yang tidak sesuai dengan sila itu yang mana kalian kasih tanda centang. Dan sekali ya, misalkan membuang sampah. Nah, nomor 1 perilaku yang tidak sesuai, atau mengganggu teman yang sedang beribadah, berarti yang tidak sesuai dengan sila Pancasila, berarti tidak sesuai dengan Pancasila, sila ke-1 dicentang. Nah, seperti itu caranya. Nah, kalian bisa membuat kolom. Kemudian selanjutnya kita ke halaman 27, ayo mengamati. Di situ ada sebuah gambar peta kondisi geografis negara Indonesia. Kalian amati petanya, kemudian kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian lewat WhatsApp. Ayo berdiskusi berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Kemudian tuliskan hasil diskusinya di buku tulis. Di situ ada luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Kita ke halaman selanjutnya, halaman 28, ayo mencoba. Di situ ada setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Nah, gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada pengurus RT atau ke orang tua kalian masing-masing, atau tokoh masyarakat yang kalian kenal. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertegas posisi rumahmu. Rumahmu di sebelah mana, dipertegas posisinya. Kemudian yang kedua, batas-batas RT. Kemudian yang ketiga, rumah. Yang keempat, jalan. Yang kelima, ladang, kebun, sawah, bukit, dan atau hutan. Yang keenam, sungai atau aliran air. Kalian bisa membuat peta wilayah tempat tinggal kalian masing-masing. Kita masuk ke halaman 29, ayo menulis. Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Nah, bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu atau bacakan ceritamu di depan temanmu, di sekitar rumahmu, atau ke orang tuamu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan saksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, itu ada di halaman 29. Kalian bisa membuat kolom di buku tulis dan kalian tulis dari cerita yang kamu dengarkan atau yang kalian bacakan. Kalian masukkan paragraf 1, kemudian ide pokoknya apa, pengembangnya apa, kalian tuliskan di kolom. Selanjutnya adalah ayo renungkan. Tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mintalah evaluasi kepada orang tuamu. Jadi kalian menulis sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Misalkan menghargai sesama teman. Nah, kalian tulis sikap perilakumu menghargai teman yang sedang beribadah. Berarti kan sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila, khususnya terutama pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu amatilah kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Buatlah peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Kalian bisa bekerjasama dengan orang tuamu. Itu anak-anak, selamat mengerjakan tugas-tugas tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Tetap semangat, selamat mengerjakan.